umat Islam terhadap selesainya kegiatan amaliyah Ramadan, berpuasa sebulan penuh. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amalan-amalan yang sudah kita laksanakan dan bangun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menyitir dari satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat sebelum kau, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdullah bin Mas'ud memberikan komentar terhadap ayat ini, bahwa sesungguhnya ayat ini memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi iman. Sungguh Allah ingin memberikan sebuah informasi terhadap ayat ini, yaitu akan perihal dan peringatan bagi kita. Hal yang penting itu diwajibkan bagi kita di bulan suci Ramadan untuk senantiasa melaksanakan ibadah kepadanya. Tentunya ada peringatan atau ancaman bagi kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya tidak melaksanakan atau meninggalkannya secara sengaja. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Dimensi yang kedua adalah dimensi ketakwaan. Tujuan akhir final daripada kegiatan Ramadan yang Allah wajibkan kepada kita puasa di dalamnya, agar membentuk menjadi insan-insan yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Bertakwa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika standar capaian yang tertinggi puasa adalah takwa, maka sungguh tanda-tanda bahwa kita sukses melewati bulan suci Ramadan ini, yaitu dengan ditandainya ciri-ciri muttaqin yang ada di dalam diri kita, sehingga kualitas keimanan dan ketakwaan kita selalu meningkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kualitas ketakwaan kita hilang lenyap begitu saja, maka ini sebuah pertanda bahwa Ramadan kita tidak memberikan efek positif terhadap diri kita. Sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu apakah ciri-ciri orang yang bertakwa itu, yang senantiasa membangun bulan ibadah di Ramadan ini dengan begitu banyak amaliyah yang sudah dilaksanakan? Minimal surah Ali Imran ayat 134 Allah memberikan pemaparan terhadap kita, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa, yang sukses, yang sudah membangun Ramadan dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya nanti ba'da Ramadan dia selanjutnya melaksanakan tugas-tugas yang mulia dengan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ia gemar melaksanakan, memberikan nafkah kepada orang lain, baik di waktu senang maupun susah. Selalu saja di hatinya ada yang namanya belas kasih terhadap orang lain, memberikan dan menafkahkan sebagian kekayaannya terhadap orang lain. Karena sungguh jiwa orang yang bertakwa sensitifnya, pekatnya terhadap dunia sosialnya luar biasa. Orang yang bertakwa tidak ingin dan tidak mungkin memikirkan dirinya pribadi, memikirkan dirinya sendiri, tidak lagi memikirkan orang lain dan lain sebagainya. Inilah Ramadan yang berhasil. Senantiasa dia memberikan nafkah, memberikan yang namanya hartanya untuk kepentingan syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkenan selalu mengistiqamahkan
untuk kita menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah konteks Ramadan, Idul Fitri, ini sungguh umat Tuhan sudah menjalankannya di akhir-akhir daripada Ramadan, yaitu menunaikan zakat fitrahnya. Zakat ini adalah sebuah simbol kekuatan umat Islam yang senantiasa memikirkan orang lain, yang senantiasa membangun perekonomian umat Islam. Betapa banyak orang-orang yang ada di sekitar kita yang sungguh ingin melaksanakan Idul Fitri bersama dengan harta sama seperti kita. Karena itu Ramadan memberikan efek positif. Kelak ba'da Ramadan kita selalu saja menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena ini poin penting, yaitu selalu menafkahkan sebagian harta kita di dalam Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua daripada orang yang bertakwa yang sukses membangun Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal kadiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya, orang-orang yang mengendalikan emosinya. Sungguh Ramadan menjadikan pribadi-pribadi insan yang baik, mendidik kita menjadi orang-orang yang sabar, senantiasa bagaimana kita mengatur emosi kita. Sebab marah adalah satu perbuatan yang tercela yang kelak akan menghabiskan daripada amalan-amalan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu senantiasa puasa mengekang hawa nafsu kita. Ramadan, bagaimana cara kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, emosi kita, amarah kita. Satu kali saja kita marah, maka semua persoalan akan dibangkitkan di dalam diri itu. Ketika saya atau kita semua dalam marah. Oleh karena itu, ba'da Ramadan kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu bisa menahan amarah kita. Sebab ini adalah ciri orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa yang ketiga, wal afina 'anil nas, orang-orang yang ingin atau mau memaafkan kesalahan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, janji Rasul akan memberikan sertifikatnya, ijazahnya. Man shoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa karena iman mengharap ridha Allah, maka sungguh Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Menurut ahli tafsir, dosa kita yang diampuni oleh Allah adalah dosa kita yang berkaitan dengan Allah. Sementara dosa kita sesama umat manusia, pada sesama dan lain sebagainya, sebelum kita saling memaafkan, maka tidak ada pengampunan di sisinya. Menjadi sempurna momentum Idul Fitri, menjadi ajang halal bihalal, silaturahmi untuk saling memaafkan. Kalau semua ini sudah kita laksanakan, maka sertifikat dan ijazah itu akan ada pada diri kita. Ramadan berlalu sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kepada siapa kita memaaf? Lalu kepada siapa kita meminta maaf? Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukil dari komentar guru kita yang luar biasa, yaitu Haji Zaid bin Amjad, beliau pernah berkata dalam catatan pribadi dakwahnya. Beliau mengatakan ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun melaksanakan khutbah Id, kemudian dia membaca kalimat amin sebanyak 3 kali, pun para sahabat mendengar, wahai Rasul, engkau tadi membaca kalimat amin sebanyak 3 kali, gerangan apa? Sehingga engkau membaca kalimat amin, wahai sahabat, tadi saat aku selesai melaksanakan khutbah, turun dari mimbar, malaikat Jibril menghampiriku, ya Muhammad, mohon aminkan doaku. Baik ya Jibril alaihissalam. Apakah doa Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, doa Jibril yang pertama, ya Allah, janganlah engkau terima di bulan 1 Syawal ini, di hari nan fitri ini, ibadah dan puasa anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wahai anak-anak, para remaja dan kaum muda dan kita semua, yang muda belum tentu jadi orang tua, tapi orang tua sudah pasti menjadi anak muda.
sudah pasti menjadi anak. Kita semua punya orang tua. Berapa banyak dosa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Berapa banyak kita menyayat hati-hati mereka. Momentum Idul Fitri ini, mari kita bersimbah, memohon ampunan atas segala dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan kepada kedua orang tua. Bukankah ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua? Allah mengaitkan dan menggantungkan ridhonya terhadap kedua orang tua kita. Maka bersimpuhlah untuk meminta maaf atas segala apa yang pernah kita perbuat. Jabatan, harta, pangkat, apapun yang kita miliki dunia ini penuh dengan kemewahan, itu semua tidak akan pernah mampu mendapatkan surganya Allah kecuali dengan ridho daripada kedua orang tua kita. Berapa banyak mereka yang mudik dari Jakarta, dari Depok, dari Cinangka dan lain sebagainya hanya untuk berjumpa keluarga dan kedua orang tuanya. Luar biasa. Inilah momentum Idul Fitri, membangkitkan semangat kita kembali agar kita menjadi anak-anak yang selalu taat kepada kedua orang tua. Doa Jibril alaihissalam yang kedua, ya Allah, di tanggal 1 Syawal ini janganlah Engkau menerima puasa dan ibadah daripada suami istri yang tidak saling memaafkan. Disadari atau tidak, hadirin sedang Idul Fitri yang dimuliakan Allah, membangun rumah tangga itu banyak warna dan warninya. Tentunya secara sadar atau tidak, kita telah banyak berbuat dosa kepada istri kita. Lebih banyak ngomel, lebih banyak menampak ketimbang mendidiknya, atau sebaliknya, istri berkhianat kepada suaminya dari nafkah yang diberikan dan lain sebagainya. Momentum Idul Fitri merajut kasih sayang untuk suami istri sehingga baiti jannati. Jangan pernah malu meminta maaf kepada suami, pun suami harus berlapang dada memberikan maaf kepada sang istri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Doa Jibril alaihissalam yang ketiga, ya Allah, jangan Engkau terima puasa dan ibadahnya seorang hamba, seorang muslim yang tidak bisa memberikan maaf kepada muslim yang lainnya. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da salat ini, mari kita bersama bersilaturahmi untuk merajut kembali tatanan sosial kita. Disadari atau kita pernah sering berbuat dosa kepada sesama tetangga kita. Gibah, namimah, fitnah, dan lain sebagainya. Berapa banyak dosa-dosa lisan kita kepada mereka yang ada di atas kita, kepada mereka yang ada di bawah kita, kepada mereka yang ada di samping kanan kiri kita. Momentum Idul Fitri mengajarkan kepada kita belas kasih, sayang, maafkan dosanya, meminta maaflah dan dimaafkannya. Momentum Idul Fitri melembutkan jiwa dan batin kita. Karena itu Hasan Al-Basri berkata, kullu yaumin la nuksilaha. Jadikan setiap hari ini, kalau kita tidak berbuat dosa kepada Allah, bahwa indana id, maka sungguh itu adalah hari kita id kepada Allah. Jika hari ini kita tidak berbuat dosa, maka ini hari id. Jika esok kita tidak berbuat dosa kepada Allah, maka sungguh esok adalah hari id. Kalau kita menjadikan hari id di setiap kehidupan kita, di setiap hari kita, di setiap minggu kita, di setiap bulan kita, maka sungguh kehidupan kita penuh akan nuansa ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah lebaran ala tasawufnya. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita atur kembali tatanan daripada sosial kita untuk bisa hidup saling asih dan asuh sesama tetangga dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat ketiga jalur ini, memaafkan ini, anak bersimpuh kepada orang tuanya, istri datang kepada suaminya dan suaminya juga datang kepada istrinya. Sesama muslim saling berjabat tangan dan mohon ampun, maka sungguh dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala seperti janjinya yang disampaikan oleh baginda Rasul,
kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu